Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid JGC, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar jamaah Masjid JGC yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita yang kesekian. Yang keberapa ini Pak Ji? Yang ketiga. Ya, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak insyaallah di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pengajian pagi hari ini sengaja mulainya rada pagi, sebab hari ini hati saya sedang berbunga-bunga. Iya, apaan tuh Bu? Main ya aja ibu-ibu. Iya, ada berita gembira, mudah-mudahan itu juga kegembiraan buat jamaah kita semua. Pekan yang lalu saya menghadiri wisuda putra saya yang telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz di usia 9 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda, bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat seluruh jamaah kita. Dan kita berdoa kepada Allah tidak lupa tentunya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya putra, yang punya putri, yang punya anak, yang punya cucu, yang punya keturunan, mudah-mudahan seluruh keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebagai pembuka kajian taklim pada pagi hari ini, berkenan Bapak Ibu sekalian membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini merawat persaudaraan dalam perbedaan fikih seputar kunut subuh. Ya, ini mengingat informasi katanya di masjid kita ini salatnya selang-seling ya Pak Uji. Ada yang pakai kunut kadang, ada yang nggak pakai kunut kadang. Ya, maka jangan sampai gara-gara masalah kunut jamaah kita jadi nggak akur. Ya, padahal
Padahal kalau kita ngaji, kita baca kitab fikih, hal tersebut sudah dijelaskan oleh para ulama, dan pada pagi hari ini kita ringkaskan, mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebab kenapa kita tidak boleh bertikai apalagi berkelahi dengan saudara kita seiman dengan masalah tentang kunut ini? Sebab di akhirat nanti yang masuk surga itu yang subuhnya pakai kunut apa yang nggak pakai kunut? Sama-sama masuk apa sama-sama enggak? Insya Allah sama-sama masuk. Jadi kalau sama-sama masuk, kenapa diperdebatkan? Apalagi para ulama sudah menjelaskan. Ya, maka pada pagi hari ini kita ingin memberikan sedikit informasi penjelasan. Masalah kunut ini dalam perspektif fikih dia tidak termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, mau mazhab apa saja, Syafi'i kah, Maliki, Hambali, Hanafi, ya tidak ada satupun imam mazhab yang menyatakan kunut itu rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, masih ingat Bu, rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 16 apa ada 17? Ya, alhamdulillah nggak ada yang jawab ya. Ya, 16 sama 17 dua-duanya salah. Ya, yang benar ini. Ya, kalau enggak 14, enggak ada 14. Ada 13 kalau mazhabnya Imam Syafi'i. 13. Ya, mengingat masyarakat kita rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i. Dari 13 rukun, dari mulai niat sampai salam, itu tidak ada poin tentang masalah kunut. Itu artinya orang sholat subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut, sholatnya tetap sah selama terpenuhi rukunnya. Ya, selama terpenuhi rukunnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya. Ya, maka ditegaskan tidak jadi masalah mau pakai kunut enggak pakai kunut, sholat tetap sah. Dan urusan pakai kunut ini khusus mazhab Syafi'i, ini dianjurkan, disunnahkan, dan pada pagi hari ini insya Allah kita sampaikan informasi ini lengkap dengan informasi wawasan tambahan dari mazhab-mazhab lainnya, agar nanti jangan ada di antara jamaah kita yang masih merasa kalau nggak pakai kunut sholatnya nggak sah, kalau pakai kunut ini melakukan perkara bid'ah yang diharamkan dalam agama. Ya, simak baik-baik. Waktunya terbatas. Jam 8.45 kita harus kudu sudah selesai, karena jam 9 saya ditunggu ibu-ibu di majelis taklim daerah Warakas. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung saja bertanya di sela-sela pembahasan insya Allah Ta'ala. Ya, jamaah sekalian, memang ada mazhab yang tidak menganjurkan kunut. Ini mazhabnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ya, ini dalilnya tidak saya bacakan Bu ya. Cukup saya tampilkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab summa tarakahu. Ini mazhab yang menganut salat subuh enggak pakai kunut. Ya, jadi kalau ada jamaah kita yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, berarti dia ngikut mazhab yang pertama. Ya, jangan nanti kita salahin mereka. Ini nggak aswaja, ya nggak mazhab Syafi'i, karena memang bukan mazhab Syafi'i. Apalagi kita nerakakan orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, padahal mereka juga sama-sama beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pendapat sebaliknya. Mazhab Imam Maliki. Lil Malikiyah alal masyhur huwa annal qunutu fi subhi mustahab wa fadilah. Mazhab Maliki ini menyatakan bahwa yang namanya kunut di sholat subuh itu dianjurkan. Ya, mazhab siapa Bu?
Maliki. Ya, jadi kunut itu bukan cuma mazhabnya Syafi'i. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa sesuatu yang sangat dianjurkan. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tulisannya warna hijau kelihatan, kana yaqnutu fi sholatis subhi. Abu Hurairah bercerita, sahabat Nabi bercerita, Nabi Muhammad dulu kalau sholat subuh beliau sallallahu alaihi wasallam pakai kunut. Ya, jadi siapa yang sholat subuhnya pakai kunut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan setelah informasi ini disampaikan, tidak ada lagi di antara jamaah kita yang membid'ah-bid'ahkan orang yang sholat subuhnya pakai kunut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga sholatnya pakai kunut. Yang menginformasikan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nggak ada terjemahannya Bu ya. Ya, ini sengaja nggak saya terjemahkan biar ibu bapak fokus apa yang saya sampaikan dan apa yang saya terjemahkan secara verbal, secara langsung, agar bisa memahami teks yang kita tampilkan di layar gambar. Ya, Bunda sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti materinya itu sudah saya kirimkan, ya, lengkap sesuai dengan apa yang kita tampilkan pada pagi hari ini, agar nanti kita bisa memastikan referensi yang sudah saya sampaikan, agar mudah-mudahan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara jamaah kita ini semakin erat. Walaupun ada di antara mereka yang subuhnya nggak pakai kunut, ada yang subuhnya pakai kunut, insya Allah. Adapun mazhab Syafi'i, annal kunutu fi salati subhi sunnah. Ya, mazhab Syafi'i ini, ya, sunnah. Berkata Imam Nawawi, wa qala Nawawi, i'lam, yang paling atas baris ketiga, i'lam annal qunuta masyru'atun indana fil subhi wa huwa sunnah muakkadah. Bahkan sunnahnya itu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sampai-sampai itu nanti kalau kita belajar fikih lebih dalam, kalau orang lupa pakai kunut subuh, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Saking sunnahnya. Jangan sampai ketinggalan, nggak dapat pahala, padahal itu dianjurkan dalam ajaran agama kita. Kenapa demikian? Kok sangat dianjurkan? Sebab kata mazhab Imam Syafi'i, baris yang selanjutnya, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kelihatan Bu ya? Ya, apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang paling bawah kelihatan. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Ya, ini kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kalau subuh itu pakai kunut. Selalu Rasulullah kalau salat subuh pakai kunut sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Iya, jadi Rasulullah setiap sholat subuh pakai kunut sampai beliau wafat, itu subuhnya selalu pakai kunut. Siapa yang bercerita? Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga ini dijadikan dasar dalam mazhab Imam Syafi'i, amat sangat dianjurkan sholat subuh pakai kunut. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Daruqutni, riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan ini hadis sanadnya sahih, sehingga wajar kalau mazhab Syafi'i amat sangat menganjurkan kalau sholat subuh pakai kunut. Ya, dan tentu saja ini informasi semuanya sifatnya wawasan tambahan. Ya, sehingga nanti silahkan. Ya, bukan berarti jamaah yang nggak pakai kunut harus pakai kunut, mau tetap nggak pakai kunut nggak apa-apa. Bukan berarti jamaah yang sudah pakai kunut lalu kemudian nggak jadi pakai kunut. Silahkan lanjutkan ibadahnya sesuai dengan apa yang kita yakini, berdasarkan informasi ilmu pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang pakai kunut atau yang tidak pakai kunut, insya Allah masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
Ya, baik jamaah sekalian Allah. Ini banyak cuplikan-cuplikan dalil-dalil yang saya sampaikan. Ya, ini karena seperti biasa kajian kita terbatas. Ya, saya tidak bacakan secara detail. Ya, setidaknya nanti kalau Bapak Ibu ya pengen referensi fisik yang bisa dibaca, silahkan baca kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabit rahimahullahu taala. Kitab apa, Bu? Fiqhus Sunnah karangan Said Sabit. Di situ diinformasikan seperti apa yang tadi barusan saya informasikan. Masalah kunut, masalah khilafiyah, perbedaan pandangan di para ulama, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang sebaiknya tidak dilakukan. Artinya dua-dua ini diperbolehkan. Ya, tapi yang menarik apa kata Said Sabik? Kalau dalam kitab ini Said Sabik termasuk ulama yang menganut mazhab sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, Said Sabik itu termasuk ulama yang menganjurkan sholat subuh nggak pakai kunut. Tapi apa yang menarik yang dia sampaikan, yang tulisannya saya blok warna biru. Kelihatan yang warna biru? Apaan bacaannya, Bu? Ya, pokoknya kelihatan, Pak Ustaz. Ya, wa mahma yakun fin syai'in fa inna hadza minal ikhtilafil mubah alladhi yastawi fihi al-fi'lu wat tarku. Ya, ini kata Said Sabik, ya, meskipun ini masalah perbedaan pandangan di kalangan para ulama, ada yang bilang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, tapi dua-duanya adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh dikerjakan, dan boleh ditinggalkan. Ya, ini menarik. Said Sabik subuh gak pakai kunut, tapi dia tidak menyalahkan orang yang sholat subuhnya pakai kunut, karena ini masalah khilafiyah, boleh dikerjakan, boleh juga tidak dilakukan. Tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Dilakukan bagi yang pakai kunut, insya Allah dapat pahala, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini seharusnya sikap yang perlu kita kembangkan. Ya, jamaah sekalian, kalau dalam kitab-kitab hadis, banyak hadis yang berbicara tentang masalah kunut. Ini dua saja hadis yang saya tampilkan, langsung saya terjemahkan. Hadis Bukhari, hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah pernah bersumpah, demi Allah, aku akan ajarkan kamu sholat sebagaimana Rasulullah ngajarin kami sholat. Ya kan, kalau kita belajar sholat kan nggak langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang diajarkan sholat secara langsung? Tentu para sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ngajarin murid-muridnya, para tabi'in, tentang sholat yang Rasulullah pernah ajarin kepada beliau. Ya, dan ternyata saat Abu Hurairah ajarkan, Abu Hurairah kunut. Bahkan kunutnya sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh. Bukan cuma subuh saja. Yang dikenal dalam syariat itu dikenal dengan kunut nazilah, mengutuk orang-orang kafir, ya, mereka yang berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya, makanya jangan heran kalau kita mungkin pernah melaksanakan ibadah sholat, ternyata imam itu kunutnya rada panjang, mengutuk orang-orang Yahudi Zionis Israel. Ya, pernah Bu ya? Bapak-bapak pernah sholat ya, di belakang imam yang isi doa kunutnya mengutuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjajah kaum muslimin di tanah suci Palestina, Masjidil Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sesuatu yang diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua tentang khusus kunut salat subuh. Ini pernah Sayyidina Anas bin Malik ditanya Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, adakah Rasulullah kalau salat subuh itu pakai kunut? Untuk memastikan, maka Sayyidina Anas berkata, ya, Rasulullah kalau salat subuh itu pakai kunut.
kunutnya setelah rukuk. Ya, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu kunutnya setelah rukuk. Rukuk selesai, sami Allahu liman hamidah, kunut sebelum sujud, dan itu sangat dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik jamaah sekalian, simak sejenak, kita jalan-jalan buka beberapa kitab referensi. Yang pertama kitab apa tuh Bu? Kelihatan Pak bacaannya Pak? Makasih. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa nama kitabnya? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada hadis dicuplikkan dalam kitab tersebut. Ya, ini udah pernah khatam belum kitab ini Bu? Ya, udah pernah baca? Ya, udah lihat pernah? Ya, mungkin baru kali ini. Ya, makanya saya tampilkan. Kitabnya gede, banyak. Ya, ini kitab dalam mazhab Imam Syafi'i yang di situ ada informasi tentang dianjurkannya kunut, dicantumkan hadis yang tadi kita cantumkan. Ya, falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa kunut kalau salat subuh sampai beliau wafat meninggal dunia. Ya, maka jangan ragu-ragu, siapa saja di antara jamaah kita yang sholat subuhnya pengen pakai kunut, lakukan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Rasulullah pun sampai meninggal selalu sholat subuhnya pakai kunut. Hadisnya mana? Ini hadisnya riwayat Imam Anas. Di mana kita dapatkan informasi itu? Buka kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, jamaah sekalian, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu sholat subuhnya pakai kunut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 4 khalifah yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, sehingga ini juga sebagian landasan dalil. Sebab 4 sahabat khalifah Rasulullah ini bukan sembarangan orang. Ini orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita kan nggak ada yang dijamin masuk surga satupun. Ada sahabat-sahabat Nabi yang memang dipastikan oleh Rasulullah masuk surga. Siapa mereka? Di antaranya 4 sahabat yang kita sebutkan. Dan ternyata mereka sholat subuhnya pakai kunut. Ya, maka bagaimana mungkin orang yang masuk surganya dijamin melakukan satu kekeliruan yang bersifat fatal, yang mungkin sebagian orang menuduh itu perkara bid'ah, sesat, dolalah, masuk neraka, padahal mereka adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, ini informasinya, hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi dari Awam bin Hamzah dan Abdullah bin Mu'aqqal. Ya, ini seperti biasa tidak kita bacakan teksnya satu persatu. Ya, mudah-mudahan informasi ini cukup buat kita semua untuk bertambah yakin masalah kunut ini sekali lagi bukan sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan juga oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Al-Khalifah Al-Arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mudah-mudahan kita semua menjadikan mereka sebagai panutan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian, ada kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i namanya Kitabul Ya, kitab apa Bu? Kitab Al-Um, kitab induk. Ya, kalau yang ini udah khatam belum? Udah pernah baca? Udah pernah lihat? Ya, barusan lihat. Ya, makanya alhamdulillah. Ini maksudnya untuk ya mengikis kesombongan sebagian dari orang. Ya, kadang kitabnya belum dibaca udah sembarangan nuduh orang. Main neraka-nerakain aja. Enggak ada dalilnya.
Ya, padahal mungkin bukan nggak ada dalilnya, dia belum baca kitabnya. Kalaulah dia baca kitabnya, ini ada kitabnya, pergi ke perpustakaan, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan informasi yang sama yang pagi hari ini kita ringkaskan. Dalam kitab disebutkan, wala qunutu fi syai'in minas salawati illa subh illa ayyunazzila nazilatan faquya fi salat kulluhunna insya'al imam. Ya, salat subuh itu tentu saja urusan kunut itu nanti tergantung imamnya. Ya, kalau kita salat berjamaah. Ya, Bapak Ibu, tadi pilihan subuh pakai kunut atau tidak itu kalau kita salatnya sendirian. Bapak bebas, mau pakai kunut silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Dua-duanya boleh, jangan saling salah menyalahkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pakai kunut apa enggak? Tergantung imam. Ya, tergantung imam. Ya, jadi nanti kalau imamnya pakai kunut, makmumnya harus ngikut kunut di belakang imam. Sebab yang namanya pasukan mah harus patuh sama komandan. Rasulullah menyatakan, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ngapain kalau imam jadi imam sementara makmumnya nggak patuh? Ya, makmumnya nggak patuh sama komando imam. Imamnya ruku, dia sujud. Imamnya sujud, dia i'tidal. Ngapain sholat jamaah, sholat sendirian? Termasuk urusan masalah kunut, itu tergantung imam. Imam punya hak. Kalau imam menganut subuh pakai kunut, makmum harus ngikutin imam. Imam doa, Allahumma hdina fi man hadait. Jangan makmum diem aja. Padahal imamnya lagi doa. Imam doa bakal siapa? Imam doa bakal siapa? Bakal kita semua jamaah yang sholat di belakangnya. Imam perlu bantuan support aminnya kita semua di jamaah. Ya, maka jangan sampai imam kunut, makmumnya kagak kunut. Ya, apalagi imamnya kunut, makmumnya merasa ini bid'ah, ini imam ini dolalah, ini masuk neraka nih. Ya, bagaimana mungkin kita sholat berjamaah bersama imam, ya tapi yang dilakukan imam itu kita salah-salahkan. Kalau imamnya sesat, ngapain kita ngikut imam yang sesat? Ya, maka ini sekali lagi ditegaskan, khilafiyah ini kalau kita sholatnya masing-masing sendirian, silahkan. Ibu sholat di rumah mau pakai kunut enggak, silahkan. Bapak mau sholat subuh pakai kunut atau enggak, silahkan kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah bersama imam, makmum mah kudu ngikutin imam. Kalau imamnya pakai kunut, apa yang dilakukan makmum? Oh, jangan kunut. Kalau imam kunut jangan ikut kunut juga. Imam Allahumma hdina fi man hadait, kita Allahumma hdina fi man hadait. Ya, imam kunut kita mengaminkan kunutnya imam. Ya, dan ya jangan ini Pak Ji, dan ini poinnya sebaliknya berlaku. Kalau imamnya tidak kunut, makmum jangan kunut di belakang imam. Ya, sok-sok sapi sendirian. Ya, imamnya sami Allahu liman hamidah, nggak pakai kunut, langsung sujud Allahu akbar. Makmum di belakang Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya, akhirnya kunutnya belum selesai, imamnya keburu tahiyat akhir. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Masalah khilafiyah memang masalah perbedaan. Masalah perbedaan itu tidak boleh kita saklek, apalagi saling salah menyalahkan. Tapi kalau salat berjamaah, persatuan dan kesatuan harus terjaga. Makmum kudu patuh atas komandonya imam. Ya, makanya di sini saya cuplikan informasi mengenai tentang
saya tampilkan ya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Apa judul kitabnya Bapak Ibu? Majmu' Fatawa. Udah pernah baca kitabnya? Ada yang pernah khatam? Ya, udah pernah lihat. Ya, baru ini. Ya, saya pengen nyampain Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Hambali. Dia kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, Ibnu Taimiyah ini sholat subuh nggak pakai kunut. Apa yang hendak saya sampaikan? Yang ingin hendak disampaikan, Ibnu Taimiyah subuh nggak pakai kunut. Ditanya sama murid-muridnya, bagaimana hukumnya kalau orang yang biasa subuh nggak pakai kunut, terus dia sholat di belakang imam sementara imamnya pakai kunut? Apa yang dilakukan? Sholatnya nggak pakai kunut biasanya, cuman saat dia sholat jadi makmum, imamnya pakai kunut. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya ini? Ya, maka kalau memang demikian, selayaknya bagi makmum mengikuti imam. Yang bagi lil makmum, ya baris kedua ya. Ya, yang bagi lil makmum ayat sebab fihi imamahu fa in qanata qanata ma'ahu wa illam yaqnut wa lam yaqnut. Ya, kalau imamnya kunut, makmum harus kunut di belakang imam. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini biasanya sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, karena memang mutlak hukumnya bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya, maka mudah-mudahan dengan informasi ini jelas sudah informasi tentang masalah kunut. Ini masalah lama sebenarnya yang klasik, sudah ratusan tahun yang lalu terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Namun terkadang bagi orang-orang yang ingin fitnah, menyebarkan kekeruhan di tengah-tengah kondisi masyarakat Islamiyah yang telah berukhuwah, memperkeruh suasana dengan menyampaikan informasi yang tidak komprehensif sehingga umat dibiarkan berpecah belah cuman gara-gara masalah kunut, padahal masalah ini sudah diselesaikan oleh para ulama lewat kajian-kajian ilmiah yang mereka tulis dalam kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau referensi lengkap, baca kitabnya. Beberapa kitab tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita diberikan kemudahan untuk menjalankan apa yang menjadi arahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini saya tambahkan satu informasi tambahan Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya tampilkan pendapat Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini ulamanya Saudi, mufti dia, ketua majelis ulama di sana. Syekh Utsaimin, pernah dengar Bapak Ibu? Ya, ini kalau mazhab dia Hambali. Ya, kalau urusan kunut dia salat subuh nggak pakai kunut. Ya, di Masjidil Haram mana ada kunut subuh? Ada Masjidil Haram kunut subuh? Ya enggak ada. Kenapa? Karena muftinya Syekh Utsaimin. Ya, tapi apa pendapat Syekh Utsaimin? Ya, mengenai tentang masalah kunut pada saat makmum sholat di belakang imam yang pakai kunut. Ya, simak baik-baik. Fa ajaba fadilatahu biqaulihi. Kelihatan tulisannya Bapak Ibu? Yang paling atas apaan bacaannya? Ya, pokoknya kelihatan. Alladzi nara alla qunuta fil faraid illa fin nawazil lakin man shalla khalfa imam yaqnut falyutabi'uhu dar'an lil fitnah wa ta'lifan lil khulub. Ya, ini perhatikan.
ulama Saudi berfatwa, walaupun saya berkeyakinan sholat subuh itu nggak pakai kunut, dia nggak pakai kunut sholat subuhnya. Walakin, tapi man sholla, siapa yang sholat khalfa imam, di belakang imam, yaknut, yang pakai kunut imamnya, yang harus dilakukan fal yutabi'uhu, dia harus ngikutin apa yang dilakukan imam. Dar'an lil fitnah, jangan sampai kita membuat fitnah, membuat keruh suasana. Jangan sampai kita nggak pakai kunut sehingga itu menebarkan fitnah di tengah-tengah jamaah. Wa ta'lifan lil qulub, untuk menghormati saudara kita yang lainnya yang sholat subuhnya pakai kunut. Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ulama Saudi yang subuhnya tidak pakai kunut. Ya, sekali lagi tentu yang saya sampaikan bukan ingin memaksa bapak yang nggak pakai kunut, tidak juga merekomendasikan yang pakai kunut untuk meninggalkan kunut. Sekali lagi, masalah kunut tidak kunut ini masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah itu masalah pilihan, terserah bapak ibu mau pilih yang mana, lakukan sesuai dengan apa yang diyakini. Mudah-mudahan Allah nerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Tapi satu hal yang harus menjadi prinsip, kalau kita sholat berjamaah di belakang imam, tergantung imamnya, kita makmumah ngikut saja. Kalau imamnya tidak pakai kunut, jangan pakai kunut di belakang imam. Tapi kalau imamnya pakai kunut, mari sama-sama kita mengaminkan kunutnya imam, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu 10 menit lagi waktu yang tersedia, saya tutup kajian kita dengan kita baca kunut sama-sama. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dianjurkan pakai domir nahnu kalau kita jadi imam sholatnya berjamaah. Tapi kalau sholatnya sendirian, kita doanya masing-masing pakai domir ana. Ini yang ditampilkan kalau sholatnya sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau sholat subuh sendiri, ini bacaan kunutnya, Allahumma hdini fi man hadait. Ya, tapi kalau rame-rame, Allahumma hdina. Ya, ni-nya jadi na. Na itu artinya rame-rame, saya sama makmum semuanya. Wa afini kalau sendiri, kalau rame-rame wa afina. Wa tawallani kalau sendiri, kalau rame-rame wa tawallana. Wa barik li kalau sendiri, kalau rame-rame wa barik lana. Wa qini kalau sendiri, kalau rame-rame wa qina syarra ma qadait. Ya, nanti setelah itu imam bacanya sir, di sisa zikir yang dibaca setelah itu. Fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibaca secara silent. Selesai itu baru kemudian sujud. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, amin ya rabbal alamin. Dibuka pertanyaan Pak Ji atau dicukupkan? Baik, satu pertanyaan, ada Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Satu aja. Ya, baik, terima kasih Bunda sekalian. Baik, pertanyaannya sudah bisa saya tangkap. Beliau bertanya mengenai tentang apa keutamaan kita membaca doa kunut. Ya, ini jawabannya adalah mungkin Bapak Ibu bisa pahami apa makna dari doa kunut yang kita baca. Ya, kita mumpung lagi sholat,
banyak-banyak berdoa. Bahkan salat itu dalam istilah lugatan, etimologi artinya adalah ad-doa. Ya, kita sepanjang salat itu kita berdoa, maka banyak-banyaklah kita berdoa. Sebab kita sedang menghadap Tuhan pencipta alam semesta. Dari mulai awal Fatihah kita baca isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu isinya kita doa. Salat itu doa. Ya, kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Isinya doa. Ya, bahkan dalam tahiyat akhir sebelum kita ngucapin salam itu sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Sebelum kita ngucapin salam, mumpung kita lagi sholat, mumpung kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu mengabulkan segala permohonan. Doa, 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 doa. Sujud itu adalah waktu di mana sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak doa. Dan di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah sebelum sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa kunut, wabil khusus di waktu subuh. Apa manfaatnya? Biar Allah kabulkan hajat yang kita sampaikan dalam doa-doa kunut kita. Apa yang kita minta? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, kasih saya hidayah ya Allah. Wa afina fiman afait. Ya Allah, berilah saya kesejahteraan ya Allah. Wa tawallana fiman tawallait. Muliakan saya ya Allah sebagaimana Engkau telah muliakan orang-orang yang mulia. Wa barik lana fima a'tait. Berikan keberkahan terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan ya Allah. Keberkahan pada istri yang sudah punya istri, keberkahan pada suami bagi yang sudah punya suami, keberkahan buat anak cucu bagi yang sudah punya keturunan, keberkahan pada harta, keberkahan pada rumah tangga, keberkahan pada semua yang telah Allah anugerahkan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dikabulkan, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan. Itulah makna hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, maka inilah yang disampaikan. Mudah-mudahan doa kunut kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sisa 4 menit. Satu pertanyaan terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa langsung ditanya via WhatsApp. Mudah-mudahan jika ada waktu senggang nanti akan saya jawab insyaallah taala. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, biasanya memang saya dari kecil pakai kunut Ustaz. Saya yakin memang pakai kunut. Tapi sejarahnya baru sekarang saya tahu, kata Ustaz dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali rata-rata baca kunut. Jadi saya tanya Ustaz, habis zaman penyimpangan yang ada yang itu yang berselisih kalau kia itu tahun berapa sesudah Nabi meninggal? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi beliau bertanya sejak kapan terjadi perbedaan pendapat dalam masalah urusan agama. Ya, ini jawaban pertanyaannya singkat, cuman jawabannya cukup panjang. Saya punya slide khusus terkait dengan asbab ikhtilafil ulama. Apa yang menyebabkan ulama itu berbeda-beda? Padahal Qur'annya kan satu. Kenapa ada yang kunut, ada yang nggak pakai kunut? Padahal nabinya sama. Lah kok ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut? Ya, ini namanya tentang asbab ikhtilafil ulama, variabel yang menjadikan para ulama kenapa terjadi perbedaan pendapat. Ini nanti bukan cuma masalah kunut saja. Nanti ada orang sholat, ada yang pakai usolli, ada yang nggak pakai usolli. Bukan cuma masalah itu saja. Ngucapin nama Muhammad, ada yang Muhammad aja, ada yang pakai Sayyidina. Bukan cuma masalah itu saja.
bayar zakat, ada yang pakai duit, ada yang pakai beras. Bukan cuman masalah itu saja, sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23. Ini jawabannya tidak bisa saya jawab dalam durasi 2 menit ya, karena ini materinya sangat banyak, ada puluhan slide. Insya Allah sudah saya siapkan, kalau memang berkenan nanti akan kita kaji lengkap dengan referensi kitabnya, informasi hadis-hadisnya, sejarahnya. Ya ini sih maksudnya, mudah-mudahan nanti diundang lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya sehingga nanti tidak saya jawab. Ya yang jelas Nabi masih hidup saja, para sahabat itu sudah berbeda pendapat. Ya. Nabinya masih ada, belum wafat, para sahabat sudah berbeda pendapat. Ya, nanti akan saya berikan beberapa contoh. Ya, ini contohnya juga panjang-panjang. Ya, salah satunya tentang hadis la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, mengenai tentang sejarah delegasi sahabat Nabi yang Rasulullah utus pergi ke kampung Bani Quraidah, namun di tengah perjalanan ya kumandang waktu sholat asar, padahal Nabi berpesan jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Di tengah jalan karena waktu asar udah masuk, para sahabat berbeda. Ini bagaimana nih, kita sholat asar apa belum? Nabi pesan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, sementara Bani Quraidah masih jauh. Kalau kita sholat di kampung Bani Quraidah keburu maghrib kita. Ya, pertanyaannya, kira-kira kalau bapak ibu ikut rombongan, Nabi pesan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, sementara waktu asar sudah masuk, sahabat masih di tengah perjalanan. Kalau nungguin nyampe Bani Quraidah keburu maghrib, sholat asar di tengah jalan, apa nanti nungguin kalau udah nyampe Bani Quraidah? Terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat ntar aja, nungguin kalau udah nyampe di Bani Quraidah, walaupun matahari sudah terbenam, waktu asar sudah habis. Ya, singkat cerita, mereka balik ke Madinah, lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau pesannya jelas, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, tapi di tengah perjalanan keburu asar. Sementara kalau kami sholat di kampung Bani Quraidah sholat asar, matahari keburu terbenam. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana engkau menghukumi kami, mana yang benar ya Rasulullah? Jawabannya, karena waktunya udah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah taala. Insya Allah nanti akan kita bahas, Pak. Insya Allah. Yang penting bapak baik-baik dengan sesama jamaah, ibu akur-akur dengan sesama jamaah. Tidak ada yang lebih baik di antara kita kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa tidak mungkin bermusuhan dengan saudara seiman. Orang bertakwa tidak mungkin mudah menuduh orang lain masuk neraka, padahal mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong begitu nggak terasa jawaban. Allah. Alhamdulillah. Jatuh. Kalau ini dengan semakin birahmatika Muhammad itu tambah birahmatika boleh? Langsung Boleh aja, boleh. Ya. Kalau redaksinya sih tidak ada birahmatikanya, iya, tapi kalau mau nanti. timbangan ya namanya doa, menambahkan doa, Masalah, ya. enggak masalah. Udah, ya udah, alhamdulillah. Saya habisin, Pak Ji. Ya, semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Ya, Siap. Ustaz, saya kan sering ikut kajian Ustaz Ah, Masya Allah. yang di EJG apa? AM. HF, Masya Yang Allah. gitu. Cuma gini, Siap. saya namanya Boy Yusuf kan. Ah. Saya Boy Yusuf kan orang Jepang. Kadang ini manggil udah jam 5 manggil. Oh. Pernah ikut kan? Oh, saya kan? siap. Saya kan orang Jepang. Orang itu ya. Jadi sering izin. Iya. Kan sekarang yang megang Ah. yang ininya Ah. imamnya bukan Ustaz Ali lagi kan. Oh iya, bukan. Iya. Ganti. 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 Iya. Saya sering ngobrol sama Ustaz Ali. Iya. Siap. Insyaallah. Saya kadang ikut kajian Ustaz. Masya Allah. Dan satu lagi tuh ada 4 kan tuh tiap Siap. tiap Kamis Siap. sore gitu. Siap. Sebisanya sih ikut deh. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Saya izin pamit ya Pak Haji. Ustaz, itu. Insyaallah silaturahmi. Amin. Waduh, ada pertahannya. Bocah. Pas kan ya waktunya? Iya, Pak. Ustaz masih tinggal di ini kan Cempaka apa? Sunter masih? Sunter masih kan? Masih. Di dekat. Masih. Saya ini tinggalan. Siap. Sekarang di sini tiap ini. Iya, kalau tiap Ahad saya lagi insya Allah lagi nggak ada tugas. Saya lihat di IG Ustaz ya. Kemari ya. Ini ketemu lagi ada Ustaz. Tergantung ini. Tergantung DKM. Tergantung undang. Siap.